buka soal yang di-share sama Kak Anas ya. Yang di grup. Nomor 1. Ada sebanyak 27 gram glukosa, NR-nya diketahui 180, dilarutkan ke dalam air sehingga volumenya menjadi 500 ml. Tentukan kemolaran larutan urea tersebut. Nah, kalau kemolaran gampang ya. Rumus molaritas. Pasti udah hafal nih, udah dari kelas 1. Diajarinya molaritas berarti gram per ml kali benar. Ini kenapa enggak ini ketahui dulu? Ada kan glukosa itu 27 gram dengan ml-nya 180. Terus volumenya, volume larutan itu ada 500 ml. Berarti kita masuk ke rumus molaritas. Gram per ml dikali 1000 per mili. Nih, berarti tinggal kita masukin nih, gramnya ada 27. ml-nya 180. Kali 1000 per milinya adalah 500. Nih. Ini bisa kita coret, jadinya ini ada 2. Kan? Berarti ini ada 54 per 180. Berarti hasilnya adalah 0,3 molar. Nih. Molaritas. Kan? Gampang kan ya molaritas? Lanjut. Nomor 2. Kemolaran 400 ml larutan NaOH 0,4 M jika diketahui massa jenis larutan NaOH 1,2 gram per mili dan nilai AR-nya diketahui ya. Adalah berarti kita cari kemolaran atau molaritas dari si NaOH. Berarti yang diketahui ada volume larutan NaOH sebanyak 400 ml. Terus ada molaritasnya si NaOH itu 0,4 molar. Terus sama massa jenis atau rho 1,2 gram per mili. Nah, kita disuruh cari kemolarannya atau molaritasnya. Berarti kita masuk ke sebelum cari molar, kita sebentar. Nomor 2 ya. Nomor 3. Berarti kita cari si kadarnya NaOH untuk cari molarnya ya. Berarti molaritas tepat rho dikali persen dikali 10 per ml. Nah, berarti rho-nya ada 1,2 dikali molaritasnya 0,4. Terus persentasenya yang dicari kali 10 per ml-nya NaOH. Na itu 23. 23 ditambah 16 tambah 1. 40. Nah, ml-nya NaOH itu 40. Berarti ini bisa kita coret ya. Berarti kan 16 sama dengan kali ini 12%. Berarti
persennya adalah 16/12. Persennya adalah berapa nih? Kalau 16/12 1 koma berapa? Kelihatan kan ya tulisannya ya? Oke. 16 bagi 12 1,333 mungkin ya. Ya enggak? Kalau hitungan kakak ini salah, tolong benerin ya. Berarti si kadarnya NaOH itu sebesar 1,33. Ya. Nah, terus karena kan yang diketahui kita bisa cari si kadarnya NaOH. Berarti misalkan jumlah campurannya itu adalah 100%. Kalau semisalnya si NaOH itu ada 1,33%, berarti si pelarutnya si airnya atau H2O itu tinggal kita kurangi nih dari 100% dikurangi sama kadarnya NaOH 0,33%. Ya, hasilnya berarti 98,6. Ya enggak? Persen. Berarti kalau kayak gini kadar kan bisa kita anggap sebagai gram ya. Berarti NaOH itu 1,33 gram dan si airnya itu adalah 98,67 gram. Nih, berarti kita bisa masuk ke rumus molaritas nih. Molaritas gram per ml dikali 1000 per P atau massa pelarutnya. Berarti gramnya NaOH itu 1,33 per ml-nya 40 dikali 1000 per 98,67. Nih. Berapa nih? Coba ini. Coba kalian hitung hasilnya berapa? Berapa? Berapa adik-adik yang lain? Kalau semisalnya ini kan jadinya 1,330 sama 40 kali 9,6. Berapa? Guys. 98,67. Berarti 0,33 bukan Kak? 0,33 bentar. Ya, 0,33. 0,33. Jawabannya yang sampai sini paham ya? Dari molaritas. Lanjut ya.
23. Nomor 3. Masa urea 6 masa urea yang masa urea dengan MN60 yang harus dicampur untuk membuat larutan urea 2 molar sebanyak 100 gram adalah, berarti kita cari si gramnya urea. MN-nya diketahui 60. Terus molaritasnya ada 2 molar. Larutan urea 100 gram. Berarti ini jumlah larutannya itu ada 100 gram. Berarti ini campuran keduanya ya, antara si urea sama si airnya. Berarti kita masuk ke rumus M sama dengan gram per ml kali 1000 per P. Nah, molaritasnya kan diketahui 2, kan? Terus gramnya kan yang ditanya, berarti kita misalkan itu nilainya adalah X. Per ml-nya si urea ada 60 dikali 1000 per P. Nah, P-nya di sini karena yang diketahui kan jumlah larutannya ada 100 gram. Nah, berarti kalau P itu carinya 100 min X. Nah, kan hasil P itu kan dari pengurangan jumlah larutan sama si gramnya urea. Nanti akan hasilnya si nilai si P atau massa pelarutnya. Berarti ini ada 120 kali 100 min X sama dengan 1000 X. Berarti ini 12.000 min 120 X sama dengan 1000 X. Berarti 12.000 sama dengan 1120 X. Kalau langsung gini paham nggak kalian? Tambah deh. 1000 X plus 120 X. Berarti ini 9. Berarti nilai X-nya adalah 12.000 per 1120. Berapa nih? 1200 dibagi 112. Kita 10,7-an ya, Kak? 10,7, Kak. berapa? 10,7. 10,7. Nah, oke, berarti si gramnya massa urea itu adalah 10,7 gram. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut nomor 4. Kalau bingung tanya ya. Nomor 4, molaritas larutan glukosa 15% dengan NN 180. Massa jenis larutan A adalah 1,8 gram per mili adalah. Berarti kita cari molaritas larutan glukosa. Berarti ini tinggal masuk aja karena kan di sini ada massa jenis larutannya. Berarti dia adalah molaritas tepat. Berarti tinggal kita masukin rumus. Larutan glukosa ada 15%.
Terus rho-nya ada 1,8 meter mili. Nanti kita masuk ke rumus polaritas lokal. Rho dikali kadar kali 10 per mr. Nanti rho-nya 1,8 kali kadarnya 15% dikali 10 per mr-nya ada 180. Ini kan? Ini ini juga bisa kita coret dengan 0,1. 0,1 berarti hasilnya adalah 1,5 gelar. Makanya ya ini. Oke, lanjut ya kalau nggak ada pertanyaan. Nomor 5. Fraksi mol masing-masing zat terlarut dan pelarut bila diketahui larutan A MR-nya 20, larutan A-nya sebesar 10%, massa dalam air adalah, berarti kita cari fraksi mol masing-masing ya. Larutan A ada 10%, MR-nya 20, berarti bisa jumlah larutannya kadarnya adalah totalnya adalah 100%, berarti larutan A 10%, berarti larutan kedua O-nya atau pelarutnya berarti 90%. Nah, ini bisa kita anggap sebagai gram ya. 90 gram. Nah, terus kalau fraksi mol berarti kan kita cari nilai molnya dulu kan, nilai mol terlarut dan nilai mol pelarutnya. Berarti masuk ke rumus NT. NT kan berarti gram per mr. Berarti ini gramnya si A yang terlarutnya itu 10 gram. Per mr-nya ada 20. Berarti hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, kalau yang mol pelarutnya berarti sama ya, gram per mr. Berarti gramnya 90, mr air itu 18. Kan? Berarti ini hasilnya 5 mol. Oke. Terus kita masuk deh ke rumus yang ditanya ini dua-duanya. XT berarti NT per NT plus NP. NT-nya ada 0,5 per 0,5 ditambah NP-nya adalah 5 mol. Berarti 0,5 per 5,5. Nih. Hasilnya 0,09. Nah, berarti sudah kita ketemukan yang terlarutnya, maksimal terlarut. Kalau cari maksimal pelarutnya berarti tinggal kita masukin rumus yang XT plus XT sama dengan 1. XT-nya dan 0,09 ditambah XT sama dengan 1. Berarti XT-nya adalah 1 dikurangi 0,09. Ini adalah 0,91. Nih. Jadi jawabannya ya C. C. XT sebesar 0,09 berarti XT sama dengan 0,91. Nih, untuk fraksi mol, paham kan ya? Ini enggak ya?
Nih, kalau nggak ada yang tanya, kakak lanjutin ya. Nomor 6. Persentase massa urea CONH22 kali dalam larutan urea 1,85 molar adalah, berarti kita cari persentasenya. Ini yang diketahui kan si molaritasnya urea. Molaritas urea 1,85. Berarti kita masuk ke rumus molar. Molaritas gram per ml dikali 1000 per P. Nah, kita misalkan jumlah larutannya itu 100 gram. Nih. Biar kita bisa cari nilai X-nya ya, nilai gramnya ini. Nilai kadarnya si urea. Berarti molaritasnya ada 1,85. Gramnya kita misalkan X, ml-nya ada ml urea itu 60 ya. 12 tambah 16 tambah 14 tambah 4 60 dikali 1000 per P-nya berarti 100 min X. Nih. Berarti ini 1,85 dikali 60 berapa? Yuk, bantu hitung yuk. $111, Kak. Oke, terima kasih. Jadi 111 dikali 100 min X dengan 1000 X. Itu makanya ini 1 sama dengan 1000 X. Berarti 111 ini 1000 X ini X-nya plus 111. Langsung aja ya. Ada yang namanya. Berarti nilai X-nya berapa nih? 11.100 dibagi 1.111. 9,9. Ah? Berapa? 9,9, Kak. 9,9. Di sini pilihannya berarti ini ya 9,9 berarti X-nya. Tapi kita bulatkan menjadi X adalah 10 gram. Berarti kan kalau kadar zat ini kan berarti 10 per 90. Benar nggak? Kali 100%. Ya jadi ya. Berarti ya udah langsung aja nih. Karena kan kadang kan bisa juga dengan massa, berarti dia adalah 10%. Nih. Jawabannya yang D. Yang bawah masih kelihatan kan ya? Aku ambil gini.
Nih. Nah, udah kelihatan kan semua? Oke, boleh difoto, teman-teman, adik-adik. Silahkan di screenshot terlebih dahulu. Ya. Udah? Bisa lanjut? Bisa lanjut nggak nih? Lanjut, Kak. Ah? Lanjut. Oke. Bagus ya, sudah sini. Nih, kalau nggak paham tanya ya. Nomor 7. Sebanyak 6,8 gram gula, asal gula. Dan itu ada 68,9 gram dengan NR-nya 3,2. Ditambahkan 8,64 gram air. Berarti massa airnya ada 6,4 gram. Fraksi mol pelarut dalam larutan tersebut. Nah, berarti ini yang kita cari adalah si XP ya, karena kan fraksi mol pelarutnya. Berarti kita cari juga dulu NP. NP berarti gram per ml. Berarti 6,8,9 per 342. Nih, apa nih hasilnya? Seluruhnya. Terus ada NP sama dengan gram per ml. Berarti dia gramnya ada 86,4 per ml air itu 18. Apa nih hasilnya? Yang mol terlarutnya hasilnya berapa? 0, Enggak. ya? Ya. Kenapa? Enggak, Kak, salah. Kak, itu yang NP 18 apa enggak? Yang NP 18 itu apa? NP berapa? Yang NP 18 itu apa enggak? Ini MR. MR air. Iya, MR air. Oh. H2O. Ingat-ingat nih, 18. Kan H2O 16 ya kan, AR-nya berarti 18 ya. Biasanya di soal jarang di ya mungkin ada yang disebutin, ada juga yang nggak disebutin gitu. Ini berapa nih? Yang NP 0,2, Kak. 0,2. Kalau yang NP-nya 4,8. 4,8. Oke, terima kasih. Berarti kita masuk ke rumus maksimal pelarut ya. Kan yang ditanya pelarutnya ya. Berarti NP per NT plus NP. Nih. Berarti NP-nya 4,8 ditambah NT-nya 0,2 ditambah 4,8. Berarti 4,8 dibagi 5. Berarti hasilnya 0,9. 0,8 bagi 5. 0,96, Kak. Oke. 0,96 ya kan? Berarti jawabannya adalah D. Ya. Nih, untuk fraksi
maksimal pelarut. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Nomor 8 itu tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 32 cm Hg. Pertumbuhan tekanan uap etanol 46% pada suhu tertentu adalah. Nah, ini berarti kita masuk ke penurunan uap jenuh. Yang diketahui itu P0-nya sama dengan 32 cm Hg. Terus sama si etanolnya, etanol ada 42%. Nah, berarti bisa total larutan adalah 100% ya kan? Berarti si pelarutnya Kak, ya maaf itu 42 apa 46? 46 ya soalnya. Mohon maaf. Ini tangan sama otak tidak bekerja. 46 ya. Tangannya terima kasih sudah koreksi. Terus berarti si pelarutnya itu kan berarti 100% dikurangi 46%, berarti 54%. Nih. Berarti kita misalkan ini adalah masanya sebanyak 46 gram. Jadi ini pelarutnya atau airnya itu adalah 54. Berarti air kedua nih. Berarti kalau yang ditanya itu adalah penurunan tekanan uap etanol. Berarti kalau penurunan itu yang ditanya adalah delta P. Nih. Delta P kan rumusnya P0 dikali XT ya kan? Berarti kita cari si mol dari terlarut dan mol dari pelarutnya. Berarti kalau MT gram per ml. Gramnya etanol ada 46 per ml-nya etanol. Nah, di sini nggak tulis ini ya, anehnya. C2H5OH berarti kalau C12 berarti 24. H1 hanya ada 6, berarti 24 tambah 6. Sama O-nya 16. Berarti 46 ml-nya. Berarti ini 1 ya. Dan terus kalau ml gram per ml. Ini berarti gramnya si air ada 54 per ml-nya air adalah 18. 3. Nah, nanti kita kembali ke rumus delta P. P0-nya tadi diketahui 32 kali XT. XT kan rumusnya MT per MT plus MP. Berarti 32 dikali MP kan ini 1. MT plus MP 1 plus 3. Berarti 32 kali 1/4. Hasilnya adalah 8. Ya kan? 32 bagi 4 8. Berarti jawabannya yang C. Nih. Untuk nomor 8. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lanjut ya. Nomor 9, tekanan uap jenuh air pada suhu
5 derajat Celcius adalah 42 mHg dan jika sebanyak 20 gram zat A dengan AR40 dilarutkan dalam 180 gram air dengan NR18 pada suhu 30 derajat Celcius, tekanan uap jenuh larutan A adalah nomor 9. Nih, berarti yang diketahui ada P0 itu sebesar 42 nm². Nah, terus ada zat A itu sebesar 20 gram dengan NR-nya adalah 40. Terus sama massa air. Massa air itu ada 180 gram. NR-nya 18. Nih. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan A. Berarti cari P-nya si A. P zat A. Berarti rumusnya kan ada P0 dikali XP. Bisa juga pakai yang P0 dikurangi delta P kalau ada diketahui delta P-nya ya. Berarti sebelum ke sini kita cari NP-nya terlebih dahulu, NP dan NP. Ini gambar R 20 per 0,5 mol. Terus si NP-nya itu gambar R dengan 180 per 18. Berarti 10 mol. Nih. Berarti P0-nya kita masukkan 42 dikali XP. XP berarti NP per RT plus NP. Kan? Berarti 42 dikali NP-nya ada 10 per NT-nya 0,5 ditambah 10. Berarti 42 dikali 10 per 10,5. Berarti 20 per 10,5. Hasilnya adalah 40. Dan yang 40 sekian ya. 40 koma kan? Di sini jawabannya hanya 40 atau 40. Sama Kak, 40 juga. Pas. Iya pas Kak, aku juga ngitungnya. Oke. Oh ya kan 20. Oke. Berarti tadi apa ya? MMHG. Jawabannya yang nomor 9. Oke, lanjut ya, nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Loh, hilang gambarnya. Yang 2. Baru tahu. Jadi kalau sebenarnya kalau di soal gambar larutannya ada berapa? 5 enggak? Atau cuma 3? Cuma 3. Kak. 3. 3. Oh ya udah ya. Di sini juga 3 sih. Ya udah ya, perhatikan gambar berikut. Ada larutan 1 2 3 A B C. Jika zat non elektrolit tersebut dilarutkan ke dalam 250 gram air, maka yang mempunyai titik beku paling besar adalah larutan. Nah, ini kalau yang nomor 10 ini, karena kan kita bisa hitung sih itu, tapi kan
nggak usah ribet-ribet ya. Berarti kalau semisalnya saat ditambahkan zat laut, maka titik bekunya akan turun. Nah, berarti kan titik bekunya jadi kecil kan? Oh, kecil. Nah, nanti kalau jika konsentrasi zat larut semakin besar, berarti maka titik beku akan turun juga. Berarti dia kecil juga. Nah, kalau di soal itu dia kan titik beku yang paling besar. Berarti yang mana? Kan kalau konsentrasi zat laut semakin besar, maka titik beku akan turun atau menjadi kecil. Berarti jawabannya yang mana? Kalau dari gambar ABC? Yang C, Kak. Yang C? Apa sih? Yakin. Kan kalau semakin besar konsentrasi, berarti dia akan turun kan? Berarti dia makin kita semakin kecil nilainya. Apa? Berarti A. Ya, yang A berarti. Jawabannya yang A. Pokoknya kalau semisalnya dia konsentrasinya semakin banyak, berarti titik bekunya akan paling kecil. Kalau dia konsentrasinya kecil, berarti dia titik bekunya akan yang besar, yang paling besar. Paham kan ya sampai sini? Oke. Lanjut nomor 11. 11. Suatu zat organik tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Diketahui AR masing-masing. Jika 15 gram zat itu dilarutkan dalam 250 gram air dengan KF-nya 1,86, daftar membeku pada suhu 0,62 derajat. minus 0,62 derajat. Rumus suatu zat organik tersebut. Berarti kita cari si molalitasnya ya. Kan yang diketahui di sini ada si karbonnya ada 40%. Terus ada si hidrogennya itu 6,6%. Terus sisanya oksigen berarti 53,4 ya. Kan 46,4 ya. Ya, ini berarti. Nah, berarti ini bisa kita anggap sebagai ini ya, masanya ya. Masa dari C 40 gram, ini 6. Nih. Nah, berarti kita kan yang diketahui ada TF-nya. TF berarti TF0 min delta F. Delta TF. Delta TF.
Nih, nilai TN-nya adalah nilai beku dari si zat organiknya ada minus 0,62. Berarti TF0 itu kan berarti ini kan nilai beku air 0 derajat. Berarti delta TF-nya adalah 0,62. Berarti kita bisa cari molaritasnya atau MR-nya nih. Kita langsung ke MR aja deh. Berarti KM dikali molaritas kan. Delta TF-nya adalah 0,62. KM-nya 1,86. Nah, molaritasnya kita dapatkan jadi gram per ml dikali 1000 per P. Ini kan. Nah, ini 0,62 sama dengan 1,86 dikali gramnya 15 per ml dikali 1000 per 250. Jadi ini coret 4. Nih, berarti 0,62 ml sama dengan 1,86 kali 60. Nah, ya enggak? Nah, ini berapa nih? 1,86 kali 60. Tulisan kamu nggak kecilan kan ya? Kayaknya kecil ya. 1,86 kali 60 berapa? 111,6. 111,6 per 0,62. Berapa nih? Berapa? 180. Iya, Kak. Oke, berarti kita ini balik lagi ke unsur CHO nih kan. Berarti kita cari perbandingannya. Nah, kalau perbandingan koefisien kan pakainya mol ya biasanya. Berarti kita cari molnya si C. Berarti kan gram per AR. Gramnya ada 40, ARC-nya 12. Berarti ini 2,3. Enggak salah ya. Berarti kalau H 6,6 gram per AR. 6,6 per 1. Ini yang O berarti gram per AR juga 53,4 per 100. Berarti perbandingannya ini kan kalau si C itu 3,3, H itu ada 6,6, O itu 3,3. Jadi ini banyak 1, 2, 1. 1 banding 2 banding 1. Berarti rumus empirisnya adalah C H2O kan kali N sama dengan MR senyawa. Enggak nih, stoikiometri. Berarti ini MR-nya C berarti 12 ditambah H-nya kan 2 ya. Ini 16 dikali nilai N yang kita cari, MR senyawanya ini 180. Berarti ini ada 30 N sama dengan 180. Berarti N adalah 6. Ya. Berarti rumusnya adalah kan C H2O
Jawabannya yang E. Paham kan ya ini? Nomor 11. Sampai sini paham? Kalau paham silahkan di ya. Mau nanya yang CH2O itu dari perbandingannya itu ya, Kak? Ya benar. Jadi ini jumlahnya si C itu ada 1, hanya ada 2, O-nya 1. Ini jadi si rumus empirisnya nih. Kan rumus empiris. Ini kan dari yang ini. Rumus empiris sama dengan rumus molekul. Nih, stoikiometri kelas 1. Nih. Empiris sama dengan rumus molekul. Rumus senyawa. Paham kan? Silakan di foto atau di screenshot. Ya? Belum nih. Udah ya, yang sebelah kiri kakak hapus ya. Bentar, Kak, bentar, Kak. Ya. Udah, Kak. Oke. Kita lanjut. Jam 2 aja ya? Oh, enggak enggak. Aku tahu aku udah. Kak Saras. Hah? Kita sampai jam berapa, Kak? Sampai setengah. Tinggi bisa lain-lain deh. Jelek aja diparani. Gambar pasti. Kak, Ya, nanti kita juga ada kelas jam 4:30. emang iya? Enggak, aku nanya, kita tetap ada kelas jam 4:30. Oh iya dong. Jadwalnya apa? Kan sesuai jadwal. Bentar. Kamu 4:30 itu apa? Apa? Apanya apa? Kimia. Hah? Halo? Bahasa Inggris, Kak. Oh, bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris tutup kelas dong. Kira gitu ya. Kelas dong, adik-adik. Berapa nih? Nomor 12 ya. Ini bisa kan ya kalian? Ini kan udah sampai apa ya? Udah sampai jam 2. Nomor titik didih nomor 12. Oke. Larutan titik didih larutan non elektrolit yang terdiri atas 30 gram, NR-nya 60 dalam 250 gram polaritnya adalah. Berarti kita cari si TB ya. Di sini diketahui massa larutan adalah 30 gram dengan NR 30 gram, NR-nya adalah 60. Terus massa air ada 250 gram. KB 0,2 Celsius. Berarti kita cari si data TB-nya dulu. Berarti KB dikali M atau molaritas. Berarti KB-nya 0,52 dikali molaritas gram per ml kali 1000 per P. 0,52 gramnya ada 20, ml-nya 60 kali 1000 per P-nya 250. Oke. Berarti ini 4 12 per 6 berarti 3 kali 4 12 bagi 6 berarti kan 2. Berarti ini berapa guys?
104 ya. 52 kali 2 104 berarti 1,4 nih. Terus berarti masuk ke TB-nya. Berarti TB0 ditambah 2KTB. TB0 itu kan nilainya 100 ya kan? TB0 100 derajat Celcius. Air mulai mendidih. Ditambah data TB-nya 1,65. Jadi TB-nya adalah 101,64 derajat Celcius. Jawabannya yang A. Oke, lanjut nomor 13. 13 itu ada gambar diagram fase dari air dan larutan urea. Kita kan ya nih, itu di situ ada, kalau diagramnya yang atas itu berarti si pelarutnya, terus kalau garis yang bawahnya itu berarti yang zat pelarutnya. Jika diketahui ketetapan kenaikan didih molar air, KB-nya ada berarti TB0 itu diketahui 100 derajat Celcius, berarti TB-nya itu yang 100,93 derajat Celcius dengan KB-nya 0,52. Berarti kita cari konsentrasi larutan urea, berarti kita cari sini molaritas. Berarti TB sama dengan TB0 ditambah data TB. Berarti ini kan ada 100,93. TB0-nya ada 100 ditambah data TB. Delta TB-nya berarti hasilnya adalah 0,93. Kita dikurang aja nih. Berarti kita bisa masuk ke rumus delta TB sama dengan KB dikali molaritas. Ini ada 0,93, KB-nya 0,92 kali molaritasnya atau konsentrasinya berapa nih? Berarti saya sama dengan 0,93 per 0,52. Hasilnya adalah 1,78 molar. Nih, yang nomor 13. Oke. Gampang ya baca grafik. Gampang kok grafik diagram fasenya. Tiga ya sampean ya. Kalau jam 1 itu jam berapa sih biasanya? Lanjut. Titik beku larutan propanol 8% adalah, berarti kita cari titik bekunya si propanol. Propanol ada 8%. Berarti bentukannya dia adalah 8 gram ya kan? Berarti si airnya H2O itu misalkan 92%, berarti 2 gram. Nah, titik beku berarti TF ya. Cari TF-nya, berarti kita cari delta TF-nya dulu. Delta TF sama dengan KF dikali molaritas. Berarti KF dikali gram per ml dikali 1000 per P. KF-nya 1,86. Kali gramnya 8 per ml-nya 60 dikali 1000 per 92. Berapa nih?
dong ini. 14 ini adalah 2,69. Ini enggak ada yang berarti 2,70. Berarti PR-nya adalah PR0 dikurangi delta PR. 0 min 2,70. Berarti hasilnya minus 2,70 derajat Celcius. Yang nomor 14. Bisa kan ya ini PR, TB yang non elektrolit. Kalau yang nomor 15 itu KF sih. Oh, cari MR-nya ya. Bisa ya cari MR kan tadi kayak yang hapus tadi ya. Nah, kita lewatin ya nomor 15. Nanti kakak kasih apa pembahasannya deh. Nomor 16, soalnya waktunya dibagi. Perhatikan diagram PT berikut yang merupakan diagram untuk air murni, larutan urea 1M dan larutan NaOH 1M. Nah, ada diagramnya tuh. Dari diagram tersebut, pernyataan yang benar adalah apa nih? Jadi kan kalau tadi ada diagram fase di saat apa namanya larutannya itu ditambahkan larutan itu akan tadi bahas apa ya, penurunan ya, apa ya tadi ya, lupa. Pokoknya kalau ditambahkan larutan itu akan sesuai dengan poin-poin sifat koligatif larutan. Misalnya kalau penurunan uap jenuh berarti kalau ditambah larutan itu tekanannya akan turun. Terus kalau penurunan titik beku ditambah larutan dia akan titik bekunya juga akan turun. Terus kalau kenaikan titik didih ditambah nanti ada pelarut ditambah larutan berarti dia akan naik suhunya. Terus kalau ya itu pokoknya ya. Berarti yang nomor 16 itu yang A pilihannya titik beku larutan selalu lebih tinggi dibandingkan titik beku air. Berarti salah ya, karena kan kalau titik beku itu kan turun. Berarti kalau ditambah larutan akan semakin turun titik bekunya. Berarti salah yang nomor A, yang pilihan A. Yang B, titik didih larutan NaOH 1M lebih tinggi dibandingkan titik didih larutan glukosa 1M. Ya, kalau misalnya itu juga termasuk dalam konsentrasi juga ya. Semakin banyak konsentrasinya akan sesuai dengan poin-poin dari si koligatif larutan. Jadi kalau misalnya titik didihnya ini kan NaOH itu elektrolit. Terus kalau si glukosa kan non elektrolit. Berarti kalau misalnya dia elektrolit, dia itu akan lebih besar titik didihnya. Berarti yang B benar. Kita lihat yang lainnya juga ya. Pada titik D, itu berarti di daerah dia adalah titik beku NaOH. Salah karena kan yang apa namanya garis melengkung pertama itu adalah si air atau pelarut murni. Terus yang D pada garis BH larutan berada pada fase padat dan gas. Salah karena itu dari cair ke gas. Terus yang E larutan urea dan air. Bentar deh, ini yang B kenapa larutan glukosa? Tadi ini larutan urea. Larutan urea dan air mendidih pada tekanan uap jenuh yang sama. Yang E salah. Ini yang B benar, cuman larutannya itu salah ya.
Nomor 16. 16 jawabannya yang B ya. Nih. Nomor 17. Perhatikan diagram PT berikut. Molaritas larutan. Berarti sama ya, ini nomor 17 itu berarti kita cari yang diketahui 17 berarti yang diketahui adalah TF-nya adalah 0, ini 0,3 ya kan? Terus ada KF lainnya 1,86. Berarti kita cari molaritasnya. Berarti TF sama dengan TF0 ini delta F kan, delta TF maksudnya. Ini 0,3 sama dengan TF-nya 0 ini delta TF. Delta TF-nya adalah 0,3 kan. Berarti molaritasnya delta TF sama dengan KF kali M. 0,3 KF-nya ada 1,86 kali M-nya. Molaritas yang kita cari berarti 0,3 per 1,86. Itu kalau nggak salah 0,16. 0,16 itu berarti hasilnya adalah 0,16 itu berarti kalau dipisahkan seperenam. Ya enggak? Nih, untuk nomor 17, nomor 18. Ini adalah tekanan osmotik. Ya. Ada yang ngobrol enggak sama? Nomor 18. Ada 500 ml larutan yang mengandung 17,1 gram zat non-elektrolit. NR-nya diketahui pada suhu 27 derajat Celcius jika R, maka tekanan osmotik zat elektrolit tersebut. Berarti kalau osmotik berarti P sama dengan M kali R kali T ya kan? Berarti ini kita cari molaritasnya, berarti gram per ml dikali 1000 per mili kali R kali T. Gramnya ada 17,1 per ml-nya 342 dikali 1000 per milinya dari 500 mili kali R-nya 0,082 kali T-nya. Oh ya, T-nya itu jadi Kelvin ya, berarti sama dengan 27 ditambah 273. Hasilnya adalah 300 Kelvin. Berarti 300. Oke. Berarti ini 2 ini jadi 8,2. Hasilnya adalah berapa nih? 441,32 per 24 Kak. 24,6. 2,4 maksudnya. Ini enggak sih? 24 ya, DM. Nih, kalau tekanan osmotik. Bisa kan ya kalian? Nanti kalau misalnya yang elektrolit itu nanti tinggal yang terlarutnya itu ditambahin, bukan ditambahin, tapi dikali sama faktor Van Hoff. Kayak gitu. Kan kalau misalnya, nah ini berarti yang namanya apa tuh? Kita misalnya
54 gram air, maka penurunan tekanan uap jenuh larutan jika tekanan uap air murni 20 cm Hg pada suhu tertentu adalah, berarti yang diketahui ini ada si P0-nya 20 cm Hg, terus massa dari si elektrolit kuat itu ada 12,6 gram dengan NR-nya 63. Air itu ada 54 gram. Berarti kita cari si P ya. Bukan. Maka penurunan tekanan uap. Oh, berarti delta P. Delta P itu kan di sini dibilangnya elektrolit kuat biner. Berarti dia ada faktor Paretovnya nih. Berarti dia ini rumusnya P0 dikali P kan. Berarti ini P0 dikali MT dikali I per MP ditambah MT kali I. Nah, di sini P0-nya ada 20. Terus kita cari MP-nya dulu. MP-nya berarti 12,6 per 63 ya kan? Gram per ml. Berarti ini 0,2. Kan? MP-nya berarti 54 per 18 sama dengan 3. Nih. Terus kan di sini ada nilai I. Kita cari juga I, rumusnya adalah 1 ditambah N-1 kali alfa, ya kan? Nah, berarti 1 di sini N-nya adalah dibilang biner. Kalau biner berarti dia curah N-nya adalah 2. Min 1 alfa, karena dia elektrolit kuat berarti alfanya adalah 1. Berarti nilai I-nya adalah 2 ya. Paham kan ini? Kalau nggak paham tanya ya. Terus berarti kita masukin nih nilai NP sama I. NP kali I berarti 0,2 kali 2 per NP-nya ada 3 plus NP 0,2 kali 2. Nah, ini tuh kurung ya karena dikali dulu. Karena kalau oligatif elektrolit itu berarti kan yang terlarut itu ada dikali dengan si nilai I atau si nilai faktor Paretovnya. Berarti ini 20 kali 0,4 per 3,4 ya. Berarti jawabannya ini berarti 8 per 3,4. Hasilnya adalah yang 2,35 cm Hg. Ini kalau untuk tekanan uap jenuh elektrolit. Ya, kenapa? Nih, sampai sini paham nggak? Kalau yang nih tekanan uap jenuh elektrolit. Kalau yang kayak semisalnya untuk titik beku, titik didih, titik beku, titik didih itu berarti nanti M-nya molaritas itu dikalikan dengan I ya. Delta TB, KB, kali M, kali I. Terus kalau delta TF berarti KF kali M, kali I. Terus kalau osmosis itu nanti juga dikali I. Kayak gitu. Kalau semisalnya ini, kalau tekanan uap jenuh, misalnya yang ditanya itu, yang ditanya itu si tekanan uap jenuh larutannya, berarti nanti pakai P
P0 kali XP ya. Nah, kalau nanti dijabarkan, nanti yang pakai nilai I itu hanya yang NP. Berarti yang NP-nya nanti nggak usah dikali nilai I ya. Sampai sini paham nggak? Udah? Paham, Kak. Ya? Paham. Oke. Silahkan di screenshot. Jam berapa ini ya? Jam 2.23. Ngerjain yang berapa lagi ya? Kiranya yang UH besok jam berapa sih ulangannya? Apa Kak mau bantuin? Ya, kenapa? Bantuin Kak. Mau bantuin? Ya jam berapa dulu? Enggak lah. Ya kalian kerjain dong. Ini udah di screenshot belum? Nah, kan aku kalau ini mau nyemangatin semangat gitu. Udah di screenshot? Ini 5 menit lagi. Kalau delta kalau delta sih P ya. Tadi Rindu soalnya yang kamu kasih gimana ya? Ini apa ya? Nanti aku kerjain gitu gimana? Oke, Kak. Maksudnya aku kerjain terus nanti kalau semisalnya kamu nggak paham, kamu tanya ya, nanti dibagi juga sama teman-temannya gitu aja. Jadi nanti gimana? Oh, aku udah ini sih, Kak, udah ngerjain sedikit. Oh ya. Terus. Yang nggak paham aja. Kenapa Kak? Yang dibahas yang nggak paham aja. Iya. Ayo. Ini pada paham kan ya? Nanti Rindu konfirmasi ya yang sekiranya nggak bisa nomor berapa. Oke, Kak. Ya. Mau nanya, Ya, silakan. kalau terionisasi sempurna itu maksudnya gimana? Kalau terionisasi sempurna berarti dia nilai delta. Kok delta sih? Alfanya itu 1, berarti dia elektrolit kuat. Oh, oke. Gitu, terionisasi sempurna. Berarti dia termasuk elektrolit kuat. Gitu. Ada ya di soal ya? Nomor berapa sih? 22, Kak. Ya. Oke, Kak. Makasih banyak, Kak. Oke. Mau dibahas apa yang nomor 22? Masih 4 menit nih. Bahas aja ya. Ini udah di screenshot kan? Udah foto sih nanti. Kasih. Nih. 22. Berarti dia itu titik beku larutan. Berarti si TF ya. Berarti TF 0 min delta TF. Nah, berarti kita cari delta TF-nya terlebih dahulu. Berarti kan KF dikali F kali I. Karena dia CaCl2. Karena dia kan elektrolit ya. KF-nya ada 1,86 dikali M-nya moralitas berarti gram per ml dikali 1000 per P. Nilai ini enggak nambah. Delta PL sama dengan KM kali M kali I. Berarti 1,86 dikali gram per ml kali 1000 per P kali I-nya berarti 1 ditambah
1 kali. Ini berarti 1,86 gramnya ada 2,22 per ml-nya CaCl2 itu kalau nggak salah ml-nya 111 ya. Nanti kalau kakak salah kalau benarkan ya. P-nya itu berarti 500. Nah, di sini CaCl2 berarti dia nilai N-nya adalah berapa? 3 ya. Dengan jumlah ionnya N itu karena terionisasi sempurna berarti dia alfanya 1. Gitu. Ini berarti 2 1,86 dikali ini berarti 0,2 ya. Dikali 0,4 0,2 kali 2 kali ini 3. Nih. Berapa nih? 1, berarti 1,86 dikali 1,2. Kalau yang nomor 22 berarti hasilnya 0,223. Ya, ya enggak? Enggak ada ya? Pilihannya 0,223. Oh ya. 0,223 berarti kita masuk ke sini CR-nya CR0 berarti 0. Terus TF-nya 0,223 berarti hasilnya adalah minus 0,223 derajat Celcius. Nih, kalau semisalnya ada pertanyaan, bisa kan tentuin N-nya, nilai N-nya? Bisa juga dibilang kayak yang tadi biner atau apa tuh namanya? Atau enggak yang ini maksudnya ada diketahui senyawanya, misalnya Ca, Cl2 atau enggak NaOH atau enggak ya pokoknya diketahui senyawa elektrolitnya. Itu bisa menentukan si nilai N-nya. Kalau alfa itu kalau dia terionisasi sempurna berarti elektrolit bukan berarti alfanya 1. Kalau semisalnya apa namanya? Kalau itu elektrolit lemah berarti nanti diketahui alfanya. Karena biasanya yang alfanya. Kalau non elektrolit berarti dia 0 ya. Alfanya berarti kayak yang tadi. Ini kan termasuk elektrolit non elektrolit. Seperti itu. Habis ini paham nggak? Paham, Kak. Oke. Ada yang ditanyakan mungkin? Kak, itu yang nomor 22 itu 1,86 kali 2,22 atau apa itu, Kak? Di delta TF-nya itu 2,22 atau 2,22 kan di ininya di soalnya kan gramnya 2,22 kan 2,22 kalau dibagi 111 0,2 kan 0,02 ya bentar 0,02 ya 2,22 dibagi 11. Oh, 0,02. Oke, terima kasih sudah koreksi. Berarti ini berarti ini 0,04. 0,04. Berarti ini adalah 0,12. Berarti ini hasilnya
beda. Taruh aja. Kalau 0,86. Berarti hasilnya 0,223. Benar ya hasilnya? Tapi ngitungku yang salah ya, yang di atas ya. Benar ini. Nih. Ini yang nomor 22. Sampai sini paham kan? Ada yang ditanya lagi mungkin? Nanti sisanya ini ya, kakak tulis tanggungannya. Nah, kan kalian itu besok UH-nya jam berapa? Aku makanya, soalnya kan mau kirimnya, pembahasannya begitu. Hai, teman-teman, adik-adik. Yang itu cuma ini doang. Sedikit ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi nggak? Enggak, Kak. Oke. Kalau begitu kakak udahin ya ininya PM-nya. Nanti kakak kasih pembahasannya semua. Oke? Oke, Kak. Oke, terima kasih ya. Semoga besok UH-nya nilainya 100, amin. Bagi yang UH ya. Nah nih, nggak ada yang ditanya lagi nih. Enggak, Kak. Oke, semangat belajarnya ya. Jangan lupa nanti kelas yang lain juga. Tadi yang tanya Larissa ya? Kelas bahasa Inggris. Oh iya, aku foto dulu. Oke, sekian dari kakak. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Terima kasih. Ya, Kak, terima kasih banyak. Terima kasih juga, Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Sehat-sehat. Kak. Makasih, Kak. Sama-sama. Cantik banget, Kak. Sama-sama. Ini gimana linknya ya?